Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, dan selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Nah, pertama Bapak ingin menanyakan kabar anak-anak dulu nih. Apakah semuanya anak-anak Bapak yang ada di kelas ini dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Sehat. Apakah semangat? Semangat. Oke, jadi senang sekali rasanya Bapak mendengar kabar yang sangat baik itu, di mana anak-anak Bapak semuanya sedang dalam keadaan sehat dan juga sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Nah, sebelum itu Bapak izin untuk mengecek kehadiran anak-anak semuanya dan mengecek kesiapan belajar kalian. Oke? Oke. Nah, pada hari ini apakah ada anak-anak yang berhalangan hadir, baik itu sakit maupun izin? Semua hadir, Pak. Oke, jadi bagus sekali ya. Lalu, apakah anak-anak semuanya sudah membawa buku mata pelajaran biologi? Sudah. Sudah membawa buku dan alat tulis? Sudah. Bagus. Jadi, dengan kondisi sehat, bersemangat, dan juga kelengkapan kalian sudah tercukupi semuanya, Bapak harap anak-anak semuanya dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan serius dan tertib. Oke? Siap. Jadi, ada yang bisa menebak nggak kira-kira pelajaran apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Ada? Oke, silakan kita. Pertumbuhan dan perkembangan. Oke, jadi benar sekali ya. Kita pasti tahu karena dia sebelumnya sudah membaca buku terkait bab yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi pernah nggak sih dari anak-anak sendiri atau terbesit mungkin pikiran di anak-anak itu pertumbuhan dan perkembangan bukannya satu hal yang sama, atau mungkin pertumbuhan dan perkembangan itu memang berbeda tapi artinya sama saja? Apakah pernah berpikir seperti itu? Pernah. Nah, jadi itu adalah suatu hal yang kurang tepat ya anak-anak. Jadi antara pertumbuhan dan perkembangan itu sebenarnya sangat berbeda. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah agar anak-anak tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan, serta bagaimana contohnya pada makhluk hidup di kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan agar anak-anak dapat membedakannya. Jadi, pertumbuhan artinya itu adalah pertambahan baik dari tinggi, volume maupun besar badan dari makhluk hidup. Seperti sekarang, anak-anak dapat melihat tinggi badan Bapak dan juga berat badan Bapak. Tentunya berbeda dengan tinggi dan berat badan Bapak saat baru dilahirkan. Jadi itu merupakan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat kembali lagi ke semula. Jadi ketika Bapak sudah sebesar dan setinggi ini, Bapak tidak akan mungkin bisa kembali lagi seperti pada saat Bapak baru dilahirkan. Oke, jadi itu. Kemudian pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif, yaitu dengan angka bilangan. Seperti sekarang, tinggi badan Bapak setinggi 173 cm, sedangkan berat badan Bapak yaitu seberat 70 kg. Jadi itu bisa dihitung secara kuantitatif dan juga dapat dilihat secara fisik. Sedangkan perkembangan yaitu adalah proses diferensiasi, yaitu organogenesis dan juga pematangan fungsi sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, contoh dari perkembangan adalah sekarang, di usia Bapak yang sekarang, Bapak bisa berbicara secara lugas dan lancar di depan anak-anak semua. Sedangkan waktu Bapak saat bayi, Bapak hanya bisa menangis dan merengek nguek kepada orang tua Bapak untuk meminta makanan atau minuman yang Bapak perlukan di dalam tubuh Bapak. Seperti itu. Sedangkan sekarang Bapak sudah bisa meminta, "Pak, saya mau makan, Pak, saya mau minum." Itu merupakan perkembangan. Dari mulai kita tidak bisa berbicara sampai akhirnya bisa terbata-bata dan akhirnya lancar. Nah, perkembangan itu bersifat reversible atau dapat kembali lagi ke awal. Jadi, Bapak yang bisa berbicara seperti sekarang ini, karena satu dua hal itu dapat kembali ke awal di mana posisi Bapak belum bisa berbicara. Nah, maksud Bapak perkembangan itu tidak dapat dihitung atau dinilai secara kuantitatif. Jadi dia sifatnya kualitatif. Dan juga perkembangan ini akan terus berkembang seiring tumbuhnya atau sering bertambahnya usia Bapak. Jadi tidak ada batasan usia terkait perkembangan hidup kita.
Sedangkan pada pertumbuhan itu ada batasan-batasan usia, di mana pada usia tertentu kita atau tubuh kita tidak dapat tumbuh lagi. Seperti itu. Jadi bisa ditangkapkah anak-anak antara perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Bisa. Bisa. Yakin bisa? Yakin. Oke, jadi Bapak ingin menanyakan nih satu hal yang menurut anak-anak ini perkembangan atau pertumbuhan. Oke, jadi misalkan pada tumbuhan yang awalnya baru tumbuh tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian saat dia sudah mulai tumbuh daun, dia melakukan proses yang namanya fotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Itu pertumbuhan atau perkembangan? Perkembangan. Bagus, siapa yang jawab tadi? Dia. Oke, bagus dia. Tepuk tangan dulu buat dia. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Namun ketika tumbuhan itu dari kecil sampai dia menjadi tinggi dan besar, itu dinamakan pertumbuhan. Ya, benar, pertumbuhan. Oke, itu ya anak-anak. Jadi agar mempermudah anak-anak mengingat perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, bisa dilihat di tabel di sebelah Bapak ini. Ini adalah inti dari yang Bapak sampaikan tadi. Oke, selanjutnya kita akan secara khusus membahas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dimulai dari yang namanya biji. Jadi Bapak akan menyampaikan bagian-bagian dari biji tumbuhan tersebut yang akan nantinya tumbuh dan berkembang untuk menjadi tumbuhan dewasa. Di mana itu pada gambar bisa anak-anak lihat ada testa, ada plumula, ada epikotil, ada hipokotil, ada endospermae, dan juga ada kotyledon, di mana semua bagian-bagian tersebut yang nantinya akan tumbuh berkembang menjadi daun, menjadi akar, menjadi batang, dan juga menjadi cadangan makanan selama tumbuhan itu belum bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut, untuk tumbuh dan berkembang, biji ini nantinya akan melewati fase yang disebut dengan perkecambahan, di mana itu adalah fase di mana embrio itu mulai aktif lagi dan juga tumbuh berkembangnya bagian-bagian yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya menjadi tumbuhan yang baru, yang tadinya plumula menjadi daun, yang tadinya radikula menjadi akar, yang tadinya epikotil dan hipokotil menjadi batang. Seperti itu anak-anak. Oke, jadi karena kita sudah menyinggung terkait apa itu perkecambahan, nah perkecambahan itu memiliki dua tipe anak-anak. Ada yang namanya epigeal dan juga ada namanya hipogeal. Nah, seperti asal katanya epi dan hipo, sama juga seperti sebelumnya yaitu epikotil dan hipokotil. Jadi epi itu artinya atas anak-anak. Ingat ya, epi itu atas, sedangkan hipo artinya bawah. Hipo bawah, epi atas. Epi atas, hipo bawah. Jadi ketika epikotil berarti sumbu embrio yang tumbuh dari atas kotyledon, sedangkan hipokotil adalah sumbu embrio yang tumbuh di bawah kotyledon. Sedangkan pada sekarang di tipe perkecambahan yang namanya epigeal berarti perkecambahan di mana kotyledonnya itu tumbuh ke atas, sedangkan hipogeal adalah perkecambahan di mana kotyledonnya itu tumbuh ke bawah. Jadi ingat saja konsepnya, epi atas, hipo bawah. Nah, untuk perkecambahan epigeal di mana kotyledon dari tumbuhan baru itu dia tumbuh ke atas didorong oleh hipokotilnya, itu bisa anak-anak temui pada tumbuhan dikotil, terutama kacang-kacangan. Misalkan contohnya kacang hijau. Nah, nanti akan ada saat anak-anak praktikum menggunakan kacang hijau, di mana nanti anak-anak bisa mengamati bagaimana pertumbuhan epikotil itu. Atau maksud Bapak epigeal, ya mohon maaf sebelumnya, epigeal. Nah, sedangkan pada hipokotil nanti anak-anak akan temukan pada tumbuhan monokotil seperti jagung dan juga kelapa. Nah, itu nanti anak-anak juga akan cobakan pada biji jagung. Di sana anak-anak dapat mengamati bagaimana pertumbuhan hipogeal itu terjadi. Nanti kotyledonnya pasti akan ada di bawah. Yang tumbuh ke atas itu hanyalah epikotil dan juga plumulanya, dan menjadi tunas tumbuhan baru nantinya. Oke, seperti itu. Jadi sekian yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ini, yaitu terkait dari pengertian dan perbedaan perkembangan dan pertumbuhan, lalu juga bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, perkecambahan, dan juga tipe-tipe perkecambahan. Nah, dari yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, anak-anak?
Tidak. Oke, jika anak-anak tidak ingin bertanya, maka bapak yang akan bertanya. Gimana? Adil nggak? Adil. Ya, jadi pertanyaannya simpel-simpel aja. Yang pasti pertanyaan bapak akan menguji apakah anak-anak memang benar sudah paham terkait materi yang bapak sampaikan sebelumnya terkait pertumbuhan dan perkembangan. Oke, nanti jika bapak mengajukan pertanyaan, anak yang merasa bisa mampu menjawabnya, silakan tunjuk tangannya langsung menjawab. Jika jawaban anak itu benar, bapak akan berikan reward berupa tambahan poin di daftar nilai nanti. Oke, semangat anak-anak. Jadi, oke, bapak sudah terpikirkan satu pertanyaan pertama. Ini singkat saja, jawabannya juga sangat pendek, hanya satu kata. Oke, siap? Siap. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah apa nama dari kulit yang melapisi kotiledon? Oke, ya, Mita. Apa Mita? Testa. Testa, benar sekali. Testa, 100 buat Mita. Oke, Mita sudah dapat poin tambahan dari Bapak. Selanjutnya, siapa nih yang kira-kira mau menyusul Mita? Oke, jadi Bapak sudah terpikirkan nih, ada pertanyaan lagi. Yaitu, apa pengertian dari epikotel dan hipokotel? Angkat tangan. Wah, oh iya dia pertama. Dia silakan ya. Apa itu epikotel dan apa itu hipokotel? Epikotel adalah bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon, sedangkan hipokotil merupakan bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon. Oke, tepuk tangan dulu buat dia. Jadi benar sekali ya. Epikotel itu di atas kotiledon, sedangkan hipokotel ada di bawah kotiledon. Oke, jadi 100 juga buat dia. Sementara baru dia dan Mita yang mendapat nilai tambahan dari Bapak. Siapa lagi kira-kira? Jadi masih ada sisa satu pertanyaan yang akan Bapak sampaikan. Oke, jadi jadi pertanyaannya adalah siapa, ini bukan pertanyaan sih tapi suruhan. Oke, siapa dari anak-anak semuanya yang dapat memberikan satu contoh atau satu hewan yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan? Oke, siapa? Angkat tangan. Oke, dia lagi tante, silakan ya. Apa contohnya? Satu hewan dia dapat yang mana prosesnya yang bernama pertumbuhan, mana proses hidupnya yang bernama atau disebut dengan perkembangan. Silakan ya. Contohnya itu ada burung, di mana kalau Oke, pertumbuhan burung. itu dia baru lahir tidak mempunyai bulu sampai dia mempunyai bulu hingga bisa terbang. Kalau contoh perkembangannya dari dia baru lahir mencari makannya dibantu oleh induknya hingga dia besar mencari makannya oleh dirinya dia sendiri. Oke, itu salah satu contoh pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada binatang yaitu burung. Namun masih ada yang kurang tepat sedikit di sana yang disampaikan dia. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Oke, mungkin tidak ada yang notice ya yang disampaikan dia. Tadi sebenarnya awalnya sudah benar, pertumbuhan itu mulainya dari dia tidak punya bulu sampai dia tumbuh dewasa dia punya bulu. Tapi yang kurang tepat dari pernyataan tersebut adalah dia bisa terbang. Nah, bisa terbang itu adalah merupakan perkembangan. Nah, jadi burung itu yang tadinya bisa terbang, dia kemungkinan bisa balik dan bisa terbang karena itu merupakan kemampuan yang dia pelajari dari kecil hingga dewasa, bukan dia termasuk pertumbuhan. Jadi itu yang kurang tadi dia. Oke, jadi karena kurang tepat sedikit dia mendapat tambahan nilai 75 saja. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Jadi Bapak rasa dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan sudah semuanya dapat anak-anak jawab dengan tepat. Terima kasih banyak karena sudah benar-benar menyimak penjelasan Bapak dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi, dan Bapak sudah menyiapkan sedikit tugas buat anak-anak nanti dikerjakan di rumah. Oke, dimana anak-anak Bapak minta untuk mengamati sebuah video time lapse atau pertumbuhan dari biji sampai tumbuhan dewasa. Jadi anak-anak lihat di sana pada hari keberapa dia tumbuh, mulanya tumbuh, hari keberapa dia radikulanya menjadi akar, seperti itu. Oke, itu gampang. Oke, jadi minggu depan Bapak minta salah satu atau salah dua dari kalian untuk menyampaikan hasil analisis videonya, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dimana khususnya kita akan membahas kembali pada tumbuhan. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengaturkan Parang Santi. Oke, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Terima kasih.